Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat pada Bapak Rahman dan Bapak Meida selaku dosen pengampu dari mata kuliah Deep Learning. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami dengan tugas besar yang berjudul topiknya presensi mahasiswa dengan face recognition. Sebelum itu, di sini kami beranggotakan 3 orang, yaitu Martua Kevin Andreas, lalu Muhammad Fadil Ataullah, dan saya sendiri Raihan Fadil Irwanto. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Martua Kevin Andreas. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Rehan. Di sini saya akan menjelaskan dari dua model yang telah kami eksperimen, di mana model pertama itu ada FastNet dan plus SVM. Di sini itu tugasnya itu pengenalan wajah, dan untuk langkah-langkahnya seperti ini. Ada ekstraksi wajah MTCNN. Di sini itu untuk mendeteksi wajah dalam gambar, terus dia lakukan cropping gitu. Jadi hanya wajah yang tersisa. Kemudian ada bagian dari utama dari FastNet ini, itu modelnya itu Inception ResNet V1. Dan ini sudah dilatih sebelumnya dengan VGG Fast 2. Gitu ya. Nah, ini berfungsi untuk mengubah gambar wajah yang sudah dipotong tadi menjadi representasi numerik, embedding. Kemudian kita ada klasifikasi atau SVM. Di sini tuh untuk melatih dia itu agar efektif gitu ya untuk tugas klasifikasi. Jadi sehingga dia bisa membedakan kelas nantinya. Kemudian kita masuk ke kode yang model pertama. Ya, seperti biasa kita ada import library, kita ada setup data dan pre-processing data. Kemudian kita ada setup untuk si model, untuk melakukan deteksi wajah, kita ada ekstraktor fitur, dan kita ada embedding. Nah, kemudian di bawah dia ada training dan evaluasi gitu ya. Jadi ada cek akurasi dan ada confusion matrix yang kita tampilkan di bawahnya gitu ya. Dan untuk dari hasil dari model ini kita simpan di Google Drive. Nah, di sini untuk confusion matrix dari FastNet dan SVM-nya, di sini kenapa seperti ini? Karena kita memiliki dataset yang udah diaugmentasi ya, yang sebelumnya hanya 4 per folder dan sekarang kita ubah menjadi 40. 40 plus 4 yang aslinya. Jadi 40 yang augmentasi dan 4 yang aslinya. Dan itu kita gunakan augmentasinya seperti kita rotasi gambar yang kita gelapkan atau kita terangkan. Sehingga kita itu memiliki lebih banyak variasi datasetnya gitu. Sehingga si modelnya bisa memahami gitu. Nah, kenapa tampilannya seperti ini? Karena ya kita kalikan aja ada sekitar 44 per folder kali 70 mahasiswa, ada sekitar 3080 gambar yang akan ditampilkan di confusion matrix ini. Kemudian kedua kita ada model VIP dan SVM juga. Ya, seperti biasa, sama seperti di atas kita gunakan MTCNN gitu ya. Untuk deteksi dan memotong wajahnya, kita gunakan ekstraksi fiturnya dari VIP Base. Dan di sini tuh udah menggunakan model yang di pre-train juga sebelumnya gitu ya. Kemudian ada klasifikasi juga sama halnya dengan di FastNet tadi ya. Kemudian kita masuk ke kodenya, di sini ada library import, setup dan dataset. Kemudian kita lakukan setup dari modelnya, kemudian ada ekstraksi fitur, kemudian kita ada training dan evaluasinya. Kita ada confusion matrixnya. Nah, kita tidak menampilkan confusion matrixnya karena kemarin Google Colab itu udah pada limit semua, jadi ketika kita mau jalankan ini kita nggak bisa lagi dan sebenarnya sudah terjadi, udah ada confusion matrixnya, cuma terjadi restart session kemarin, jadi kita nggak bisa nampilin ya. Kemudian untuk evaluasi dan kesimpulan saya serahkan kepada Rehan. Baik, terima kasih Kevin. Selanjutnya pada evaluasi dan kesimpulan. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami memakai model pertama yaitu FastNet dan SVM yang berakurasi 94%. Dan kenapa di sini model 2 yang Vision Transformer plus SVM ini tidak kami pakai walaupun akurasinya tinggi dikarenakan ini terindikasi mengalami overfitting, di mana ketika dimasukkan data yang baru dia akan turun akurasinya. Lalu untuk keputusan modelnya
Itu akan kami pakai sebagai engine utama untuk aplikasi presensi dan alasan pemilihannya karena kami memprioritaskan stabilitas di dunia nyata dibanding sekedar angka akurasi validasi tertinggi. Karena FaceNet ini terbukti lebih konsisten mengenali identitas mahasiswa dalam kondisi dinamis dibandingkan VIT yang rentan bias. Selain itu, FaceNet juga lebih ringan untuk dijalankan secara real time. Kemudian kami telah membuat aplikasi website dengan menggunakan Streamlit yang mengaplikasikan model FaceNet plus SVM untuk mendeteksi sebuah gambar. Di sini fiturnya ada dua, yaitu mengupload file dan mengambil gambar dari kamera. Di sini saya akan mendemokan terlebih dahulu untuk mengupload file. Di sini kita klik saja browse file. Kemudian kita pilih fotonya yang ingin kita deteksi. Di sini tidak kurang dari 1 detik model telah berhasil memprediksi gambar. Di sini juga ada fitur untuk mengatur threshold dari confidence-nya, yaitu seberapa yakin sih si model ini untuk menentukan prediksinya. Di sini kita bisa lihat threshold-nya itu 0,5 atau 50%. Dan di sini confidence dari model itu 24%. Jadi si model itu akan mendeteksi mengambil kesimpulan bahwa ini adalah wajah asing. Tapi jika kita turunkan menjadi 20%, maka si model akan 100% yakin bahwa si gambar ini adalah mertua Kelvin. Kemudian saya akan mendemokan untuk fitur kamera. Oke. Di sini kita tinggal take foto saja. Karena foto saya tidak ada di dalam dataset, maka dia akan mencari fitur yang paling mirip dengan muka saya. Di sini dia mendeteksi novel Kevin Novaldani sebagai prediksi teryakin dia. Mungkin segitu saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.